Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, di sini masih belum berlaku tidak boleh salaman tangan ya. Kita bersyukur Tuhan tetap menjaga kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian dari tema gereja. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari New Experience with God, kemudian kita mempelajari New Season, dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari New Hope, yaitu sebuah pengharapan baru di dalam Tuhan. Kalau kita bicara pengharapan, maka itu merupakan salah satu tema sentral yang penting dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru, di mana dalam membahas pengharapan ini kita mesti melihat bahwa bangsa Israel telah diberikan satu sejarah perjalanan yang mencatat bagaimana pengharapan mereka kepada Tuhan tidak sia-sia. Sekalipun mereka jatuh, sekalipun mereka gagal, Tuhan terus kasih kesempatan, pengharapan-pengharapan baru yang membuat mereka terus dapat melangkah dalam kehendak Tuhan. Nah, apa yang bisa kita dapatkan pagi hari ini dari firman Tuhan ini? Saya percaya kita akan dimotivasi, dikuatkan bahwa selalu ada pengharapan dalam setiap keadaan, bahkan yang paling mustahil sekalipun. Nah, Bapak Ibu, New Hope, pengharapan baru di dalam Tuhan. Kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sepanjang tahun ini, ayat ini akan terus diperdengarkan karena ayat ini akan menjadi tuntunan kita sepanjang tahun, Bapak Ibu. Bulan depan kita akan bicara tentang pemuritan, tapi ayat ini juga tidak lepas. Kita akan terus membicarakan apa rencana Tuhan bagi gereja ini. Nah, minggu kemarin saya membahas tentang hal ini, bagaimana Tuhan memberikan musim baru buat kita, Bapak Ibu. Nah, saya akan mengulangi lagi khotbah minggu kemarin. Dalam musim baru itu bicara tentang perkenanan Tuhan. Ini waktunya perkenanan Tuhan. Ini adalah waktu yang spesial bagi Tuhan, waktu yang khusus dan istimewa bagi Tuhan. Adalah sebuah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita membuka tanah baru, untuk menabur sesuai keadilan, untuk mencari Tuhan. Inilah new season yang Tuhan berikan, kairos Tuhan buat kita di tempat ini, bahwa kita harus membuka tanah baru. Kita harus mengerjakan sesuatu yang selama ini terlantar. Kita harus mulai melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita harus meningkatkan intensitas dan kualitas dalam kita berrelasi dengan Tuhan. Nah, dalam new season ini merupakan waktu untuk berubah, time for change, dari hal-hal yang merusak. Dalam Hosea pasal 10:13 dikatakan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Tuhan ingin menggantikan bahwa bangsa Israel Utara atau Efraim yang dahulunya telah membajak kefasikan, telah memakan hasil yang buruk dari kehidupan mereka. Tuhan ingin merubah mereka dari yang akan binasa menjadi satu kehidupan yang lebih baik lagi. Hosea 10 ayat 12, mereka akan mendapatkan hasil-hasil yang terbaik. Nah, sebab itu kita melihat bahwa dalam Hosea 10 ayat 12 bagian akhir ada satu kalimat yang kita kembali baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan, diawali dengan menabur, buka tanah baru, dan Tuhan menjanjikan sampai Ia datang. Artinya di sini kata-kata Ia datang, Ia ini pasti datang, dan apa yang Dia kerjakan? Menghujani. Hujan akhir merupakan lambang dari panen. Jadi Tuhan akan memberikan panen, ditandai dengan kehadirannya sendiri, dan akan menghujani, membasahi, memberikan satu kehidupan yang baru. Dari kerja keras, dari musim baru yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan hasilnya. Itu adalah sesuatu yang pasti, jaminan Tuhan yang pasti. Ini merupakan satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa Tuhan pasti mengerjakan bagiannya, di mana kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan bagian kita sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan adalah jaminan yang pasti. Kenapa Tuhan jaminan yang pasti? Pribadi Tuhan adalah jaminannya.
bukan hasilnya. Kita berpegang, kita berharap kepada Tuhan. Jaminan Tuhan pasti terbukti, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang menjamin, pribadinya yang menjadi pertaruhannya, dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Ini yang dinamakan New Hope. Ketika Israel Utara, ketika Efraim pada zaman Raja Yerobeam II, sekalipun hidup dalam kemakmuran, tapi mereka mendukacitakan Tuhan, mereka menuai kefasikan, mereka menuai kebohongan. Allah ingin mereka mengalami perubahan, mendapatkan keadilan, mendapatkan sebuah kehidupan yang menunjukkan mereka umat pilihan Allah. Nah, ini New Hope-nya Bapak Ibu. Kita lihat bahwa ketika kita bicara pengharapan baru, firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah. Karena kasih Allah. Kita garis bawahi ini, nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya yang menekankan tentang kenapa pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Oleh sebab itu kita lihat bahwa tentu ada dasar dan alasan untuk kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kita berharap kepada Tuhan, dan sentral harapan kita itu tidak bisa tidak Kristus Yesus. Amin. Titik tolak pengharapan kita itu dalam pribadi Yesus. Kematiannya memberikan penebusan, dan kebangkitannya memberikan pengharapan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga imanmu. Antara iman dengan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan kita, pengharapan kita pada Tuhan sungguh-sungguh terbukti, sungguh-sungguh memiliki jaminan yang pasti, karena Allah telah melakukan firman-Nya, dan ini membuktikan bahwa kalau Dia rela mengorbankan Kristus Yesus bagi saya dan saudara agar kita memiliki hidup yang kekal, artinya berkat-berkat yang lain pun Dia pasti berikan buat kita karena Dia yang sudah berjanji. Nah, Kristus sentral dari pengharapan. Nah, di dalam perjanjian lama, kata pengharapan itu bisa berarti menunggu atau impian. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah pribadinya, yaitu Tuhan. Mazmur 130 ayat 5-7 menjawab, yang ditunggu dalam pengharapan itu adalah Tuhannya, bukan hasilnya, tapi Tuhannya, sang pemberi hasil. Sang pemberi hasil, sang penciptanya yang ditunggu. Di tengah-tengah kesusahan dan situasi yang sulit yang tengah terjadi, Allah diharapkan atau dinanti-nantikan lebih dari segalanya. Jadi ketika bicara pengharapan dalam konteks perjanjian lama, maka itu bicara sesuatu yang eskatologis. Keadaan hari ini akan bisa diubahkan kalau Tuhan hadir. Amin. Ini bicara kehadiran Tuhan yang mampu mengubah. Jadi dia tidak berfokus pada keadaan, tapi berfokus kepada Tuhan. Nah, keadaan apapun itu tidak bisa tidak, itu harus ditempatkan dalam prioritas di bawah pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sekalipun masih ada peluang-peluang lain, tapi yang namanya pengharapan yang benar adalah Tuhan harus lebih dari segala-galanya. Artinya dasar pengharapan itu adalah pribadi Tuhan sendiri dan bukan dari situasi yang terjadi. Jadi kita berharap dasarnya itu Tuhan. Perjanjian lama juga menekankan tujuan dasar pengharapan yaitu Tuhan. Jadi bukan hasilnya, orang tidak bicara hasil, orang bicara sang pembuat, sang pemberi hasil. Seorang pribadi yang mampu merubah keadaan karena Dia memiliki kuasa, dan dalam diri Yesus Kristus Dia belum merubah keadaan secara dalam arti pengharapan yang seperti orang dari miskin jadi kaya, kemudian dari sakit sembuh, tapi Dia merubah esensi manusia yang berdosa menjadi manusia yang dibenarkan oleh karya Kristus. Itu yang paling dasar dalam sebuah kehidupan. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa pengharapan dengan kata elpis, harapan yang penuh sukacita dan percaya diri akan keselamatan kekal. Kenapa sukacita? Karena pengharapan ini sudah tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan ini tidak ada alasan lagi untuk kita kecewa.
Karena sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus, maka itu kita memiliki sukacita karena Tuhan sudah menggenapinya dalam diri Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Jadi kalau bagi bangsa Israel, pengharapan itu bersifat eskatologis ke depan, ketika mereka dijajah, mereka dibuang, mereka mengharapkan pembebasan, mereka mengharapkan kemerdekaan. Tapi bagi kita yang sudah hidup sesudah zaman Kristus, Tuhan sudah menggenapi semua janjinya dalam pembebasan, kelepasan akan dosa. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Sebab itu titik baliknya itu karya Kristus yang akan mengubah, yang akan menjadikan sejarah manusia dari kebinasaan menuju kehidupan kekal. Nah, titik baliknya Yesus Kristus. Jadi Paulus katakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah, bukan kepada keadaannya. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Karena Paulus berharap kepada Tuhan, ini akan terjadi. Amin. Amin. Jadi sentral fokusnya adalah Tuhan. Nah, itu arti pengharapan. Nah, harapan ternyata membutuhkan iman yang mendorongnya. Iman terhadap pribadi Tuhan Allah yang selalu memegang teguh janjinya, Allah yang sudah berkarya di masa lampau, Allah yang berkarya dalam anaknya, yakni Kristus dan salibnya. Jadi pengharapan dengan iman itu seperti tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ketika orang bicara pengharapan, dia juga bicara imannya kepada Tuhan. Ketika dia bicara imannya kepada Tuhan, dia bicara pengharapannya kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang seperti mata uang, logam itu dalam dua sisi, tapi satu. Nah, dengan kata lain, pengharapan orang Kristen itu diibaratkan seperti melihat ke masa lampau di dalam visi menyongsong masa depan. Jadi pengharapan itu adalah ketika seseorang melihat karya Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa saya berani menghadapi masa depan? Karena saya sudah melihat karya Kristus. Amin. Kenapa saya berani menghadapi kondisi yang sulit di depan? Karena saya sudah melihat karya Kristus yang sudah memberi jaminan kemenangan, dasar iman yang kokoh, yang membuat saya punya pengharapan pasti bahwa bersama dengan Dia saya pasti mampu. Amin. Jadi orang dimampukan bukan karena koneksi, bukan karena hal-hal yang bisa didapatkan di dunia. Orang dimampukan seharusnya karena dia melihat Kristus yang sudah berkarya, memberikan jaminan bagi sebuah kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah menggenapi janji-janjinya, artinya sampai hari ini jaminan janji Tuhan itu bisa jadi dasar untuk kita berharap bahwa apa yang Dia katakan itu pasti tergenapi. Dalam Mazmurnya Daud berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Teruji berarti Tuhan selalu membuktikan janjinya dan menepati perkataannya. Dasarnya Kristus yang sudah memberikan bukti bahwa Allah menggenapi firman-Nya, dan lewat Kristus Yesus kita mendapatkan dasar iman yang kuat dan tak tergoyahkan karena Dia pribadi yang tak terkalahkan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak mengecewakan karena Allah sudah menunjukkan buktinya, Allah sudah menyatakan karyanya, bukan hanya lewat Kristus Yesus, tapi saat Dia naik ke sorga, Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur, menguatkan, membimbing, mengingatkan, bahkan menegur kita, agar kita tetap fokus kepada firman-Nya, kepada rencananya, dan dengan demikian kita dapat menghidupi, bahkan menggenapi firman-Nya. Ini ada hal-hal yang sangat penting. Nah, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, dasar kita bisa berharap adalah kesetiaan Allah. Adalah dasar terbaik untuk tetap berharap. Kenapa kesetiaan Allah? Kasih setia Allah itu lebih dari hidup. Artinya apa? Kalau kita timbang-timbang dan ukur-ukur, sebetulnya kita sudah nggak layak hidup berdasarkan keadilan Tuhan. Sebetulnya kita nggak layak hidup karena dosa kita sudah sangat banyak. Mungkin dosa kita sudah mencapai taraf harus mengalami hukuman. Tapi karena kasih setia Allah yang memberikan kesempatan, artinya apa? Hidup kita hari ini bisa ada bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahan Allah, karena kasih setia Allah memberikan sesuatu yang tidak layak kita terima.
Kita berdosa, kita harus dihukum, tapi Allah kasih kesempatan. Itulah sebabnya, karena Allah masih kesempatan dalam beri kesempatan buat kita dalam kasih-Nya, kita memiliki satu rentang waktu untuk kita jalani dalam kasih tersebut. Kairosnya Tuhan memberi kesempatan untuk kita bergerak dalam rencananya dengan fasilitas yang istimewa, penyertaannya, pengurapannya, kehadirannya, itu Tuhan berikan buat orang-orang yang mau. Dan yang mau di sini bukan yang hanya mau, tapi yang sungguh-sungguh. Karena Allah nggak pernah berurusan dengan orang-orang yang setengah-setengah. Allah mau dengan orang yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya pagi hari ini kita bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh. Amin. Lihat kiri kananmu, kita mau sungguh-sungguh. Pasti kalau Anda yang gadis-gadis kan nggak mau terima pak cowok yang cintanya setengah-setengah, betul kan? Kata orang Amerika cinta kaleng-kaleng ya. Ada lagunya, Olin sering nyanyi lagu cinta kaleng-kaleng. Saya nggak ngerti tapi bahasa sekarang kan aneh-aneh ya. Yok diganti koi, kui, apa kui? Saya pikir Pak Akui, ternyata bukan. Ya bahasa sekarang makin bahasa berkembang hingga kamus besar bahasa Indonesia harus ditambah lagi dengan istilah-istilah baru. Nah, kesetiaan Allah dasar terbaik. Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan pasal 22 dan 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Artinya apa? Yang membuat Nabi Yeremia bisa bertahan menghadapi tekanan, bisa menghadapi satu kehidupan yang menurut daging tidak mengenakan, bukan karena dia mendapatkan fasilitas, bukan karena hasilnya bagus, dia berkhotbah, orang bertobat, tidak ada yang bertobat, dia dianiaya. Kenapa dia bertahan, dia setia? Karena pengharapannya pada Tuhan itu tidak habis. Kenapa nggak habis? Karena dia melihat bahwa selagi kasih setia Tuhan masih ada, selagi itu juga pengharapan selalu ada. Amin. Yang diambil dari kita itu seringkali bukan kekayaan kita, tapi pengharapan kita pada Tuhan. Nanti hari Kamis kita akan belajar, Bapak Ibu, seberapa jauh Bapak Ibu butuh keselamatan Tuhan. Mungkin sekarang belum, kita belum sadar gitu. Keselamatan itu penting. Keselamatan, pengharapan, iman dan kasih, sesuatu yang harus digaungkan setiap saat, karena itulah dasar kekristenan. Hari ini kan sudah dicemari dengan, maaf kata, pemahaman-pemahaman yang cenderung bagaimana saya bisa berhasil, saya bisa kaya, macam-macam. Bukan salah, tapi jangan sampai kita memiliki itu semua tanpa dasar yang benar, hingga hal tersebut bukan jadi berkat buat kita, tapi justru memperbudak kita. Karena kita dasarnya nggak benar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah, ketika kita memiliki pengharapan yang baru, kita ada dalam musim yang baru, kita ada dalam kairosnya Tuhan, artinya kita mesti memiliki sikap yang benar dalam hidup, dalam sebuah pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana agar pengharapan yang Tuhan berikan buat kita tidak sia-sia? Bagaimana dalam kairos Tuhan yang Dia berikan buat kita, kita bisa maksimal buat Tuhan. Saya mengutip dari beberapa ayat, dan salah satu ayat yang favorit yang cukup lama tapi jarang saya khotbahkan lagi, lama. Ayat ini adalah, kita baca sama-sama, Yesaya pasal 61. 1, 2, 3. Kurang lengkap, sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu. Yesaya ini hidup sejaman dengan Nabi Hosea. Bedanya Yesaya ini hidup di Israel Selatan, Yehuda, Hosea di Efraim. Nah, kenapa Tuhan mengatakan ini Bapak Ibu? Karena waktu itu juga Israel sedang dalam keadaan terpuruk, mereka dibuang di Babel, dan selama hampir 2 generasi mereka hidup dalam perbudakan yang bisa menghilangkan identitas mereka, yang bisa membuat mereka tidak memahami panggilan mereka, yang bisa membuat mereka justru terhanyut dalam kehidupan yang sebetulnya tidak layak untuk umat Tuhan. Dan Tuhan ingin mereka bangkit. Nah, kata-kata bangkit ini memiliki makna yang dalam Bapak Ibu ya. Teks aslinya kata bangkit atau kum berarti to stand, to fulfill, berdiri untuk menggenapi. Jadi bukan sekedar hanya berdiri, tapi dia berdiri dengan sebuah tujuan yang jelas, menunjukkan seorang yang bangkit untuk melaksanakan satu pekerjaan penting dengan tekad bulat dan serius. Jadi ketika Tuhan bilang ini bangkitlah, sebetulnya bukan cuma berdiri, no, tapi berdiri untuk memulai satu tindakan,
berdiri sebagai langkah awal untuk melaksanakan satu pekerjaan penting yang Tuhan suruh, bukan sekedar tapi dengan tekad bulat dan serius. Tadi pagi saya katakan seperti Habakuk pasal 2 ayat 1, dia berdiri di menara untuk mengintai, bukan cuma berdiri tapi berdiri tegak, sebuah sikap yang menunjukkan keseriusannya, kesungguhannya untuk menjadi pribadi yang mengintai. Dia berdiri di menara pengintai merupakan satu tugas yang berat, karena menara pengintai dibangun di tempat yang tinggi supaya bisa mengawasi pergerakan musuh. Kalau ada musuh datang, maka orang pertama yang tahu adalah si penjaga menara ini. Masalahnya kalau penjaga menaranya ini main-main, nggak serius, bercanda, main HP, chatting-chattingan, selfie-selfian, TikTok. Ketika musuh lewat, tahu nggak? Nggak tahu. Ketika pangkalan Amerika Pearl Harbor diserang oleh Jepang, sebetulnya intelijen Amerika sudah memberitahu bahwa akan ada serangan. Tapi hari itu Jepang menyerang pagi-pagi, dan waktu itu juga ada rencana latihan pesawat Amerika. Jadi ketika di radar itu masuk, penjaganya udah tahu ada pesawat Jepang, tapi beberapa orang bilang, itu bukan pesawat Jepang, itu pesawat Amerika yang latihan. Akibatnya ada miskomunikasi dan akhirnya terjadilah serangan Pearl Harbor. Orang seperti itu yang dibutuhkan, orang yang serius memantau radar dan dia akan melaporkan. Nah, yang Tuhan mau adalah ketika kita disuruh bangkit, kita bangkit bukan cuma bangkit sekedar bangkit, tapi bangkit untuk siap melangkah dengan sepenuh hati untuk melaksanakan satu pekerjaan yang penting. Yuk kalau mau bangkit jangan sekedar anak KKR hari ini, tapi yuk bangkit dengan sebuah visi. Aku mau bangkit untuk hidup lebih baik. Aku siap melaksanakan kehendak Tuhan. Harga apapun yang Tuhan inginkan, aku akan mampu dengan pertolongan Roh Kudus membayarnya. Bukan cuma bangkit sekedar bangkit, tapi sebuah kemauan untuk saya mau Tuhan. Ada sebuah rasa gairah yang begitu besar. Aku harus selesaikan tugas ini. Kalau cuma berdiri saja gampang. Tapi untuk sebuah berdiri melangkah dengan sebuah kemauan yang serius, laksanakan pekerjaan yang Tuhan mau, itu enggak semua orang mau, enggak semua orang bisa. Dan saya percaya dari wajah-wajah kalian di tempat-tempat ini, saya menampakkan, saya lihat ada orang-orang yang mau dan hampir semuanya mau. Lihat kiri kananmu, kita semua mau. Amin. Mumpung belum ada larangan salaman, boleh colek kiri kanannya. Nah, rise up atau bangkit. Dalam versi English Amplified dikatakan rise, bangkit dari apa? Dari depresi dan keadaan yang membuat kamu diperbudak. Bapak Ibu, perbudakan itu bisa merubah karakter bangsa. 2 generasi selama 70 tahun bangsa Israel diperbudak di Babel, maka mungkin generasi pertama, misalnya saya punya anak saya hidup di Babel, mungkin dia masih ingat sejarah nenek moyangnya. Tapi generasi kedua, cucu saya, mungkin sudah lupa. Hari ini siapa yang masih bisa bahasa kek? Oh kalau Asu jangan dibilang, Asu ini pasti ini generasi pertama. Ya Stella masih bisa karena tinggal di Sintang. Tapi kalau Stella di Jakarta nggak bisa. Kenapa? Akan ada kehilangan identitas, akan ada kehilangan satu hal yang penting dalam kehidupannya. Tuhan inginkan bahwa perbudakan yang mereka alami, kondisi yang sulit, kehilangan identitas, motivasi, arah, visi dan macam-macam, bangkit. Dan itu yang lalu itu kau tinggalkan. Kenapa dia bangkit? Karena Tuhan berinisiatif. Saat mereka dalam depresi, dalam perbudakan, mereka nggak mampu. Allah hadir lewat terangnya. Lewat terangnya menunjukkan satu pengharapan. Seperti kitab Ratapan, di pagi hari ada matahari yang menghilangkan gelap, memberikan satu kehidupan yang lebih baik. Allah menunjukkan ini loh kehidupan. Kenapa? Untuk mereka dapat melangkah menuju hidup yang baru. Allah berinisiatif. Allah tahu kita nggak mampu. Allah tahu kita nggak sanggup, maka itu dia kirim Yesus Kristus ke dunia untuk menuntaskan karya keselamatan. Allah juga tahu manusia terbatas, maka itu Roh Kudus diberikan buat kita. Kurang apa lagi Tuhan? Dia berikan semuanya, tinggal bagaimana kita mau untuk keluar dari kondisi depresi, situasi yang tidak mengenakan, yang sekian lama memperangkap kita. Untuk kita mulai bangkit, bukan cuma berdiri, tapi kita mulai melangkah. Bukan cuma melangkah, tapi melangkah menuju
arah yang jelas untuk sebuah tugas yang kita selesaikan. Amin. Kalau cuma melangkah bisa semua. Tanya yang tamat SMA, mau kemana kamu tamat nanti? Kuliah di mana? Ya mana ya, yang penting diterima. Mungkin passionnya dia mau jadi dokter, tapi karena nggak diterima ya ambil sekolah yang umum, manajemen. Saya melihat bahwa kadang-kadang dari kita ini anak SMA, kadang-kadang kelas 2 kan dulu kami dipersiapkan ada seminar-seminar untuk memilih penjurusan kan kadang-kadang orang kenapa ambil yang gampang? Kamu ambil apa? IPS ya, gampang. Padahal dia punya kemampuan di matematika, di ilmu alam, dia pinter. Cuman dia pikir biar gampang IPS ya. Bukan berarti IPS itu jelek, bukan. Kalau passionmu nggak di situ, kau paksakan diri, akhirnya apa? Kau kehilangan identitas. Sama seperti dalam Tuhan. Kita ini umat temenang, kita ini ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kita ini memiliki satu sebutan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Masalahnya saat kita berdiri, kita harus jelas Allah panglima kita, pemimpin kita. Itu yang kita ikutin, karena bersama dengan dia kita pasti menang. Tapi masalahnya kita hanya berdiri dan berkata gini, mau kemana kita? Nggak tahu. Mengalir saja. Dulu saya sama istri saya, sekarang istri ya. Dulu waktu di Meliau saya punya target nikah, jadi saya cari rumah. Dapat rumah, udah di surat itu udah impiannya tinggi-tinggi. Sampai di sini dari nol lagi. Gimana mau nikah sama istri, rumah kagak ada. Tapi ya Tuhan, saya doakan dan puji Tuhan bisa sampai hari ini. Jadi kalau yang mau nikah jangan berpikir kayak dahulu, mulai bersama-sama. Kok nggak ada yang bilang amin, Ricky? Mau nikah kan? Ya. Kalau Edi udah lewat. Nanda sama tua tolong sekolah yang bener ya. Bangkit dari segala jenis keterpurukan dan tampil menjadi terang. Jadi jelas bukan cuma bangkit tapi kau menjadi terang. Itulah arah yang harus kau tuju ketika Tuhan tunjukkan terangnya. Terima terangnya Tuhan. Yesus dia ada di hidupmu, jadi terang bagi hidupmu, memancarkan terang bagi banyak orang. Bukan cuma bangkit tapi harus sebuah visi yang jelas. Disitulah kita bicara tentang pemuritan, bagaimana menjadi pribadi yang dipanggil. Saudara dipanggil bukan hanya, maaf kata ini bahasa saya nih, jadi orang Kristen, tapi you harus jadi murid Kristus. Jadi orang Kristen mungkin legalitasnya saya ke gereja, tapi jadi murid Kristus adalah engkau harus bayar harga untuk dibentuk, diproses menjadi seperti Yesus. Amin. Tidak semua orang Kristen murid Yesus, tapi murid Yesus pasti orang Kristen. Masalahnya orang Kristen yang berfungsi, yang bertumbuh, berbuah adalah murid Kristus. Dan di gereja ini kebanyakan orang Kristen. Tidak semua orang berani menjadi murid Kristus karena harganya mahal. Nah yang Tuhan mau seperti ini loh, bangkit. You bukan cuma jadi orang Kristen bangkit, tapi harus jadi orang Kristen yang punya visi dan arah yang seperti Tuhan mau. Gereja ini tahun ini menekankan tentang menjadi murid Yesus. Murid yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dibimbing, yang mau diproses agar kita bisa memuridkan yang lain. Nah, ya, yang kedua, kita hidup dalam pengharapan yang baru adalah mencari Tuhan dan menantikan Tuhan. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Hosea dalam pasal 10 ayat 12 bagian itu mengatakan, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena waktu-waktu yang lama mereka ketika datang ancaman, mereka bukan cari Tuhan, mereka mengandalkan pahlawan-pahlawannya. Mereka mengandalkan tentara-tentara dari koneksi-koneksinya. Dan mereka berpikir bahwa mereka lah yang bahwa koneksi-koneksi andalan-andalannya dapat diandalkan. Justru semua itu membawa kehancuran, membuat mereka imannya makin jauh dari Tuhan, membuat mereka nggak mencari Tuhan, karena mereka berpikir sudah ada andalan, sudah ada yang bisa saya andalkan. Dan itu membawa kehancuran buat mereka. Yang Tuhan mau adalah kondisi apapun mereka harus mulai mencari Tuhan. Dalam kondisi mereka mulai menabur, mereka mulai masuk musim yang baru, mereka harus harus memiliki satu tingkat persekutuan, keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Amin. Saya bilang kemarin sama anak-anak teens, sama anak-anak youth, mereka punya beberapa alasan untuk mereka, saya bilang, apa yang membuat kamu merasa orang Kristen? Dan jawabannya,
Hampir semua mengatakan saya ke gereja. Terus saya tanya, apa alasan kamu sulit untuk memulai persekutuan dengan Tuhan? Waktu, pergaulan, dan yang lainnya. Saya sharing satu pengalaman hidup yang beberapa minggu ini saya sedang gumuli. Saya bilang begini, ada satu kenyataan bahwa dalam jam doa pribadi saya tidak selalu berdoa dalam pola doa yang sepertinya pujian, penyembahan. Kadang-kadang saya datang ke Tuhan di pagi hari, saya bilang begini, Tuhan saya bete datang tiap hari. Kadang-kadang saya ngomong, Tuhan aku tuh nggak tahu mau ngapain lagi sama Engkau. Tapi aku bangun dan dengan polosnya aku melangkah menuju tempat aku berdoa. Dan ketika aku ada di tempat itu, aku kadang-kadang nggak tahu mau ngapain Tuhan. Kadang-kadang setengah jam itu pikiran liar, kadang-kadang setengah jam itu cuman ngomong, kadang-kadang setengah jam itu, kadang-kadang beberapa waktu sepertinya blank gitu. Kadang-kadang kita berlutut tapi pikiran kita nggak ke Tuhan gitu. Banyak hal. Tapi saya ngomong sama Tuhan, ini gimana Tuhan? Terus Tuhan cuma ingatkan begini, detik pertama engkau berlutut di hadapanku itu lebih berharga daripada engkau tidur. Detik pertama engkau berlutut di hadapanku itu lebih berharga daripada engkau bicara aku akan doa nanti, aku ingin cari Tuhan nanti, tapi kau nggak bergerak dari tempat engkau tidur. Saya diingatkan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan saya bilang sama anak-anak, kau mulai saja dahulu. Jangan berpikir doa harus berapa menit, mulai saja. Dan ketika engkau mulai hari ini, besok pasti keadaannya bukan lebih mudah, lebih sulit. Karena setan mencatat, oh dia mulai berdoa, dia mulai cari Tuhan, akan lebih banyak tantangan. Tapi makin banyak tantangan, kau akan makin mengalami bagaimana Tuhan itu begitu super memampukan kau. Lama-kelamaan jam doamu bukan lagi satu yang membebani, tapi didasari kerinduan. Walaupun kita nggak tahu mau ngomong apa, kayak orang pacaran lah dulu. Yang penting kita ketemu dulu, betul nggak? Setelah itu mau ngapain? Mau makan, mau ngapain? Nggak berpikir, betul kan? Yang penting ketemu dulu. Udah ketemu, rindu, lihat wajahnya, udah tenang. Urusan makan nanti, yang penting ketemu dulu. Betul Om Edi? Jangan Sintang Pinoh lo, Pepe lo, gila anak ini, orang ini. Hampir tiap minggu lo, habis ibadah hilang. Mana Edi? Pinoh. Kan nggak mikir nanti mau makan di mana, yang penting ketemu dulu. Ketemunya itu membuat perjalanan Sintang Pinoh yang kalau jalan kaki berjam-jam ya, kau naik motor kan, itu nggak terasa, betul nggak? Kang nanti ketemu jam segini, nggak usah. Di dalam doa itu Bapak Ibu Saudara jangan terlalu banyak dasar harus gini-gini, nggak, biarkan saja. Maka saya katakan di sini, kita mulai saja dahulu mencari dan menantikan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mencari Tuhan dia akan berhasil. Orang yang mencari dan menantikan Tuhan akan diberikan kekuatan untuk tetap memiliki pengharapan dalam segala keadaan, sehingga pada akhirnya akan memperoleh keberhasilan. Beda orang yang mencari Tuhan dengan tidak begini. Orang yang mencari Tuhan sekalipun dia jatuh, sekalipun dia gagal, dia masih terkonek sama Tuhan. Amin. Tapi orang yang nggak mencari Tuhan, dia jatuh, dia gagal, dia bisa terhanyut. Karena apa? Dia nggak terkonek dengan Tuhan. Jadi sekalipun kita gagal, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena ia menjaga hubungan terus menerus dan kepercayaan penuh, sehingga ada sebuah sinergi buat Tuhan yang akan jadi sumber kekuatan dalam menghadapi segala situasi. Pada akhirnya nanti akan ada sebuah pertukaran kekuatan. Kelemahan kita menjadi bagian Tuhan untuk menunjukkan kapasitas kuasanya. Pada akhirnya saat kita mampu mengatasi keadaan, hati kita akan mengakui bahwa bukan kuat dan gagahku, tapi semata-mata karena Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau orang sudah mengakui seperti ini, kerendahan hatinya itu didasari oleh sebuah kehidupan bahwa dia mengakui bahwa aku nggak mampu, tapi aku bisa lewati ini, dan dia merenungkan bahwa ini karena Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, berjalan bersama Tuhan. Saya katakan tadi pagi bahwa ini ungkapan dari Musa yang menurut saya sangat berani. Kalau Musa nggak intim sama Tuhan, dia
sulit untuk mengatakan ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Istilahnya begini nih, Samuel, saya suruh, mau kamu pergi ya? Ya kalau om nggak nyuruh, nggak bersama saya, ngapain saya pergi? Ngerti nggak? Kenapa Musa bicara seperti ini? Karena dia menyadari bahwa kemampuan dia sebagai pangeran yang punya pendidikan ketatanegaraan, kepemimpinan, tidak akan sanggup untuk membawa bangsa Israel menggenapi rencana Tuhan. Maka itu dia bilang gini, harus Tuhan sendiri yang turun tangan, membimbing, mengarahkan, yang membuat umatnya berhasil. Musa menyadari bahwa sekalipun keadaan dia punya kemampuan, tapi dia nggak akan mampu tanpa Tuhan. Sama seperti Daud. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Yang membuat Daud berani bukan karena dia hebat, tapi karena ada Tuhan bersama dengan dia. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus tulis surat kepada jemaat di Filipi bukan saat dia sedang duduk di mall atau menjadi konsultan atau menjadi gembala sidang atau menjadi pejabat. Dia ada di penjara yang dianiaya, dan dia bisa berkata, penjara nggak bisa menahan pengharapanku, penjara nggak bisa mengekang imanku. Justru dalam segala keadaan dapat ditanggung, bukan karena dia hebat, tapi karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini sebuah transformasi dalam kelemahan. Paulus memberi kesempatan buat Tuhan untuk membuat dia mampu. Ada sebuah kuasa kekuatan yang membuat Paulus bisa bertahan dan tidak kehilangan pengharapannya. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang memiliki ketenangan di saat-saat sulit. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Tadi pagi saya bilang gini, kenapa Allah seringkali diidentikan gunung batu? Kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Perjanjian atau nonton National Geographic, padang gurun itu memang ada kan gundukan-gundukan bukit kan? Itu tidak kekal, karena gundukan bukit itu akan berpindah seiring angin. Jadi kalau hari ini misalnya rombongan kita berjalan, patokannya di sana ada gundukan bukit. Malam tiba-tiba ada angin bertiup, maka gunung itu pindah. Dan itu nggak bisa menjadi satu patokan. Pertama, yang kedua, kita nggak bisa berlindung di bukit pasir, karena justru kita bisa celaka. Kalau angin bertiup, kita bisa terkubur, betul? Nah, gunung batu bicara tentang satu kepastian, baik itu patokan, baik itu perlindungan yang membuat seseorang dapat tenang. Gunung batu bicara kekokohan yang tak akan terkalahkan oleh kondisi alam yang ekstrim, mau hujan, panas, badai, dia tetap kokoh. Amin. Orang yang memiliki pengharapan berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada jaminan dia lepas dari masalah. Tidak ada jaminan dia langsung menghadapi kenyamanan. Mungkin dia berhadapan dengan situasi yang sulit, pergumulan yang berat, tapi jaminannya adalah Tuhan gunung batunya yang akan memampukan dia tetap kokoh dan tegar dalam segala situasi. Mampu menghadapi berbagai situasi. Mampu di sini bukan berarti dia tidak pernah jatuh, tidak pernah kalah, tapi dia nggak pernah menyerah karena dia tahu ada Tuhan yang kasih kekuatan dan Tuhan yang menopang dia. Nah, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang bukan cuma hanya menghadapi hal-hal yang sulit. Tuhan juga memberikan satu kesempatan untuk kita menikmati padang yang berumput hijau, menikmati air yang tenang, menikmati jiwa yang disegarkan, menikmati sebuah kehidupan yang membuat kita merasa tenang. Tapi juga kita harus berpatokan bahwa bukan ini yang kita cari, tapi ini yang kita cari. Amin. Maka dari itu, kalau kita hanya cari ini, ayat ini nggak ada. Kalau kita cari kenyamanan, ayat ini nggak ada. Ayat ini menjadi ada karena Daud berani melewati lembah kekelaman karena Tuhan. Amin. Kita pengalaman kan banyak di sini saja, tapi nggak mau ke sini. Pengalaman lengkap. Tuhan itu sangat-sangat sempurna dalam merancang rencananya bagi kita. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan selalu sampai ke tempat tujuan. Roh Kudus akan memimpin, menuntun kita.
Walaupun melewati perjalanan-perjalanan yang kelihatan mustahil seperti Musa dipimpin tiang awan tiang api melewati laut Teberau. Bapak Ibu bayangkan, waktu itu Israel itu yang keluar dari tanah Mesir itu sekitar 2 sampai 5 juta. Coba kita bayangkan 2 sampai 5 juta. Kalau Bu Mariani dengan kita ini rombongan terdepan, yang paling belakang kira-kira di mana ujungnya? Nova mau di belakang? Yang di belakang itu yang bertemu dengan yang melihat kereta Mesir. Ngerti nggak? Panik dong. Dia lihat gini, si Musa di mana? Jauh. Si Nun si Musa tuh, Musa. Itu panik. Ngerti nggak? Masing-masing ingin lari dahulu, betul nggak? Nah Musa di depan bingung. Depan ada laut Teberau. Belakang udah itu 2 juta orang teriak, itu nggak sesepi ini, rame, lebih rame dari demo kemarin kali. Wah Musa, tapi Tuhan bilang apa-apa yang ada padamu, tongkat. Tuhan nggak bilang gini, tunggu ya, aku kerja dulu, enggak. Apa yang ada padamu? Tongkat, pukul. Kurang kerjaan. Pukul. Herannya Musa taat, dan ketika Musa memukul, laut terbelah. Dan laut terbelah itu juga nggak buru-buru. Alkitab nggak mencatat, maka berdesak-desakanlah bangsa Israel sehingga ada yang mati kejepit dan ada yang mati karena ketinggalan. Semua Allah tunggu sampai orang terakhir, baru laut itu ditutup kembali. Amin. Hebat nggak? Kita kan bayangkannya gampang. Bayangkan udah panik kan. Yang belakang kata Musa, sabar lewat. Dahulu kan yang tua-tua. Udah dekat. Saya nggak tahu, mungkin Tuhan membuat bangsa Mesir itu tersamar, tertahan di satu tempat, dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan seluruh bangsa Israel nyebrang, baru laut itu kembali ditutup. Dahsyat Tuhan itu. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti berhasil dan beruntung. Artinya apa? Dia pasti sampai ke tujuannya. Nah, orang yang bersama dengan Tuhan pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan berarti hanya bicara bagaimana kita merubah satu keadaan, tapi kadang-kadang diri kita diubah oleh Tuhan untuk mampu melewati keadaan yang kita nggak suka. Karena target Tuhan itu bukan keadaan kita. Keadaan hanyalah alat. Tuhan ingin kepercayaan kita, hidup kita sungguh-sungguh berpaut pada Dia, hingga melalui keadaan kita diubahkan untuk semakin bergantung sama Tuhan. Amin. Orang yang bersama dengan Tuhan adalah orang yang pasti punya kemenangan. Siapa yang pernah berpikir waktu itu Daud bisa mengalahkan Goliat? Siapa yang pernah berpikir Petrus nelayan yang sudah ikut Tuhan, yang punya motivasi yang tidak murni, kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya dia dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan dia menjadi pemimpin gereja mula-mula. Bukan karena Petrus hebat, bukan karena Daud hebat, tapi karena ada Tuhan yang bersama dengan dia, itu yang hebat. Saya pikir Tuhan yang bersama dengan Daud, dengan Petrus, dengan Paulus, juga Tuhan yang ada bersama dengan kita, yang akan memampukan kita melewati keadaan-keadaan yang sulit. Saya nggak bilang keadaan akan makin baik, tapi setidaknya dalam segala keadaan Tuhan semakin nyata buat kita. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Musim baru adalah kairos Tuhan bagi kita untuk melangkah dalam pengharapan baru, dalam kepastian jaminan darinya, agar kita memperoleh hasil yang pasti. Kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam sebuah keyakinan pasti ada hasilnya. Pengharapan baru didasari oleh karya Kristus yang memberikan kesempatan bagi kita untuk membereskan masa lalu. Iya kan? Pengharapan itu kita melihat masa lalu. Yesus itu sudah bereskan dosa-dosaku. Ada kesempatan, ada peluang, ada anugerah untuk saya membereskan segala dosa-dosa saya, supaya saya ke depan bisa melangkah dengan fokus, tidak diganggu oleh masa lalu yang belum terselesaikan. Kalaupun Tuhan mau bereskan dalam hidupku, Dia akan terus bereskan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini dengan tepat waktu seperti yang Tuhan mau. Fokus dan dasar utama kita karena Tuhan dalam kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Untuk dapat hidup dalam pengharapan, maka kita harus bangkit. Kita harus mencari menantikan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu,
Ibrani 6 ayat 19 kita baca sama-sama 1 2 3. Pengharapan itu adalah orang yang punya pengharapan tidak akan digoyahkan oleh keadaan. Fungsi sau adalah membuat perahu tetap pada tempatnya. Amin. Orang yang punya pengharapan itu tidak akan digoyahkan. Dan pengharapan itu karena Kristus. Kalau engkau punya hubungan dengan Kristus, engkau dikuatkan, keadaan apapun mungkin bisa menggoyangkan kamu, tapi tidak bisa membuat engkau teralihkan dari Kristus. Oleh sebab itu hari ini, dengan segala macam keadaan yang ke depan yang kita belum tahu pasti, tapi kita yang tahu pasti bahwa Tuhan bersama dengan kita, jangan pernah lepaskan iman kita. Marilah kita teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, jangan mundur. Kalau hari ini keadaan belum diubahkan, jangan menyerah. Kalau hari ini mimpimu belum tergenapi, cari mimpinya Tuhan, supaya mimpi Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kalau hari ini doa-doamu belum seperti memberikan hasil yang nyata, sabar, karena Dia setia. Prosesnya sedang berjalan, Dia bekerja. Kita nggak usah mendengar laporan dari Dia, repot kerjanya Dia bekerja, kita tidur, Dia tetap bekerja. Supaya apa? Supaya penggenapan janjinya tepat waktu kita terima. Maka dari itu kita tetap setia apapun keadaannya. Untuk cewek-cewek yang belum punya pacar atau yang punya pacar, nasihat saya, jangan tukar Yesus dengan makhluk yang tidak bisa membawa engkau kepada keselamatan sejati. Kok nggak ada yang bilang amin? Jangan tukar Yesus hanya untuk cinta sesaat. Untuk yang cowok-cowok yang belum nikah, jangan tukar Yesus hanya dengan kesenangan yang kau dapati sesaat. Kenapa sesaat? Pernikahan itu tidak kekal. Ketika kita mati, kita harus berpisah dengan pasangan kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua hidup kita. Carilah pasangan yang seiman, minimal imanmu tidak luntur. Kalau yang nggak seiman nanti, minggu depan, bulan depan ke itu ya, pas ada lebaran ke rumah ya kan nggak enak. Jadi kita tetap setia kan sama Tuhan. Colek face, aku tetap setia sama Tuhan kok. Stella tetap setia sama Tuhan kan? Punya cowok. Jangan cari yang nggak seiman ya. Konsultasi dulu ya. Kalau nggak seiman, mau ganteng gimana pun, mau bagaimanapun baiknya, bilang Tuhanku lebih baik dari kamu. Atau kau mau denganku, kau harus ikut dengan Tuhanku juga, gitu. Tapi jangan obral kecantikan untuk mendapatkan mangsa. Aku mau nginjilin cowok-cowok ganteng. Hati-hati, setan lebih pintar dari kita. Jadi mari kita tetap teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjadikan setia. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, karena yang dijanjikan dan karena yang menjanjikan Tuhan kita setia, sudah memberikan bukti lewat Kristus Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.